sebelum pandemi muncul, saat nyaman KBM PAK secara tatap muka, karena bisa berdoa bersama dan bertemu langsung dengan semua teman-teman. Juga bisa mendengarkan secara langsung dari Bu Yuni. Tapi semenjak pandemi muncul, semua diadakan secara online. Contoh untuk adik-adik kelas kita adalah menyemangati mereka untuk terus rajin mengikuti KBM PAK walaupun lewat daring, lewat Meet atau Zoom. Kalian harus tetap rajin hadir di saat Bu Yuni melaksanakan Google Meet dan tepat waktu mengerjakan hal yang dapat saya pelajari dan saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari saya dalam pelajaran KBM agama dari kelas 7 sampai kelas 9 adalah ketaatan dan kedisiplinan, dan diajarkan untuk lebih taat saat teduh dan membaca Alkitab. Dan untuk adik-adik kelas saya, ketika kita di dalam kelas, kita tidak boleh berisik dan kita tidak boleh mengobrol saat di dalam kelas, dan kita harus menaati apa yang Bu Yuni sampaikan. Dan ketika kita menaiki kelas ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus memperbaiki diri lebih lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom. Pelajaran yang dapat aku ambil selama belajar agama Kristen di SMP 1 Sulawesi itu, yang pertama aku jadi bisa dapet teman-teman yang baik dan yang asik juga. Terus aku jadi lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan, dan aku juga bisa berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih untuk guru-guru semua yang udah ngajarin kita selama ini, yang udah sabar banget ngadepin sikap kita, dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Pesan aku untuk adik-adik kelas, tetap semangat, harus lebih baik lagi ke depannya, harus bisa jadi teladan di depan semua orang, dan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih, see you. Shalom semuanya, nama aku Maria Laura Anastasia dari kelas 93. Kali ini aku ingin menceritakan hal apa aja yang aku dapat selama aku ikut pembelajaran agama Kristen di SMPN 1 Cilengsi, atau bisa disebut juga dengan kesan dan pesan aku. Mulai dari kesan aku waktu pertama kali masuk di sekolah di SMPN 1 Cilengsi itu seneng karena banyak banget teman-teman yang seiman sama aku, jadi bisa belajar agama bareng, sharing-sharing bareng, memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng. Kayak dulu misalnya kalau saat teduh kita bareng-bareng, kita kumpul di satu tempat dimana kita di situ nyanyi-nyanyi bareng sama doa bareng. Terus karena sekarang ini lagi di masa pandemi, jadi kita gak bisa kayak dulu gitu. Terus pesan aku buat adik-adik kelas aku itu kelas 7 dan kelas 8, kalian walaupun sekarang di masa pandemi tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun lewat online juga itu gak apa-apa. Dan kerjain ya tugas-tugasnya, kumpulin tugas-tugasnya, jangan sampai ada yang kelewat. Terutama buat kelas 8 itu rajin-rajin ya belajar, soalnya udah mau kelas 9. Kalian jangan mikir kelas 9 tuh entar online, kalian jangan mikir gitu. Siapa tahu ntar kelas 9 kalian tiba-tiba offline, terus kalian bingung sendiri kan, takutnya gitu. Buat kelas 7 juga ya, rajin belajar, soalnya mau kelas 8 gitu, siapkan dari sekarang. Terus kelas 7 dan kelas 8 stay healthy. Kalian kalau misal gak ada keperluan yang penting-penting banget di luar, jangan keluar-keluar gitu. Sekian dari saya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Gratiana Suci dari kelas 910. Banyak sekali yang saya dapatkan dalam pembelajaran agama di SMPN 1 selama kurang lebih 3 tahun. Saya mendapatkan pelajaran untuk memperkuat iman dalam kekristenan. Saya juga belajar untuk membentengi diri terhadap pengaruh modernisasi. Contohnya seperti sekarang mulai muncullah aliran-aliran atau agama-agama yang sesat yang bukan berasal dari Tuhan. Saya juga jauh lebih percaya dan menaruh harapan saya di dalam Yesus. Yang harus dicontohkan adik-adik adalah yang pertama itu harus sopan. Kita harus sopan terhadap guru, harus sopan terhadap sesama, harus sopan terhadap kakak kelas, adik kelas, atau staf yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua itu kita harus ramah, harus saling menyapa satu sama lain bila bertemu di
jalan, kita harus saling menyapa satu sama lain. Kita juga harus berkenalan satu sama lain. Bila mungkin ada teman kalian yang belum kalian kenal, itu kalian bisa berkenalan satu sama lain. Dan ketiga, itu kita harus saling menolong. Bila teman kalian ada yang berada dalam keadaan kesusahan, kalian harus saling menolong satu sama lain. Yang terakhir, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang kaya saja, yang pintar saja, ataupun yang cantik atau yang ganteng aja. Kita harus merangkul semua teman-teman kita. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Shalom. Aku jadi tahu banyak tentang Kristus, mengenal tentang Kristus, dan bisa tahu bagaimana cara yang Tuhan inginkan. Seperti contohnya untuk saling tolong menolong, saling percaya satu sama lain, saling menghormati, juga saling mendoakan, saling peduli. Terus kita juga tahu tentang cerita-cerita yang di Alkitab, juga kita tahu dalam pembelajaran agama Kristen ada. Terus kita juga tahu bukti-bukti Kristus yang bisa menjadi kekuatan bagi iman kita. Nah, terus apa yang kamu patut beri contoh kepada adik kelasmu? Untuk adik kelas harus tetap semangat dan jangan suka menyerah. Dan yang patut diberi contoh itu juga jangan suka bolos agama, karena agama itu penting. Yang agama itu bisa mengangkat kita kepada Tuhan dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, terus harus hormat sama guru-guru, juga harus patuh kepada yang diajarkan oleh mengenal lebih dalam Tuhan Yesus, serta mengenal makna dari iman dan kasih. Hal yang patut saya berikan contoh kepada adik kelas adalah saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling menghargai. Sekian. Aku Arya Gunatar Nafit 10, anak kelas 96. Selama belajar di Rokris, aku tuh merasa lumayan senang dulu. Karena dulu waktu kelas 7, aku sering gak ikut agama, gak ikut KBM agama agar bisa main game di rumah, agar bisa santai. Dan waktu itu pas pengen naik-naikan kelas, aku dibilang bisa tidak naik kelas karena nilai agama aku yang kecil. Waktu itu aku panik, takut gak naik kelas, takut dimarahin mama, takut dimarahin. Waktu itu Pamanahan dan Bu Yuni bilang aku bisa naik kelas asalkan aku bisa ngerjain tugas dan bikin surat permintaan maaf karena sering gak ikut KBM agama. Dulu pas aku lagi ngerjakan tugas itu, aku merasa aman, tenang karena jadi bisa naik kelas. Dan mulai saat itu dari kelas 8 aku langsung sering ikut KBM biar nggak kena ancam lagi nggak naik kelas. Dari sini aku tahu kalau kita itu bisa dimaafin atas kesalahan apapun asalkan kita mengakui kesalahan kita. Shalom, nama saya Indira Ratu Lestari dari kelas 97. Pelajaran yang saya dapat di dalam belajar agama Kristen di SMP Negeri 1 Cilengsi ini adalah saya belajar sikap rendah hati, disiplin, dan ikhlas. Alasan tersebut adalah karena saya melihat Pak Jonathan, Bu Yuni, dan Pak Manahan mengajar kami dengan ikhlas dan sabar terhadap kelas 9 yang mungkin sifatnya kadang kurang baik terhadap guru agama. Pesan saya untuk adik kelas adalah hargailah guru agama dan bersikap baiklah untuk kedepannya terhadap orang lain. Terima kasih. Rokris 1 itu banyak banget. Aku bisa mengenal firman Tuhan yang tadinya berdoa males, terus yang tadinya males baca Alkitab sekarang jadi rajin baca Alkitab. Terus aku juga dapat guru yang baik seperti Bu Yuni. Bu Yuni sangat sabar mengajari kita, padahal kita bandel, Bu Yuni tetap sabar. Kita nakal, Bu Yuni tetap sabar. Aku bangga banget
bisa punya guru seperti Bu Yuni. Terus aku juga bisa bisa menjadi lebih baik selama aku belajar di SMP Negeri 1, apalagi aku belajar di Rokli Satoe, itu aku dapat banget pengalaman yang banyak. Shalom, saya Ayumi Kezia Simanung Khalid dari kelas 96. Apa saja yang saya dapatkan dari pembelajaran agama di SMPN 1 Cilengsi? Saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan apa yang patut diberi contoh kepada adik kelas adalah mengikuti kegiatan KBM dengan rutin dan rajin, juga mengumpulkan tugas-tugas agama. Sekian, terima kasih. Saya Ronald Lambert dari kelas 97. Yang saya dapatkan saat saya belajar agama di Satoe, mengenal lebih jauh tentang kebersamaan, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama. Contoh yang saya lakukan untuk adik kelas saya yaitu rajin dan tidak pernah absen agama, mengerjakan semua tugas agama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika guru menjelaskan tentang agama, dan duduk diam jika saat teduh. Terima kasih, shalom. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah mengajar pembelajaran agama Kristen mulai dari saya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sampai saat ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, dan selalu dilancarkan setiap aktivitas Ibu dimanapun berada. Shalom, perkenalkan nama saya Anggi Lorenza Tarigan dari kelas 96. Pertama, yang saya dapat selama saya belajar agama Kristen di SMP Negeri 1 Cilengsi yaitu saya dapat lebih banyak ilmu agama Kristen, saya dapat teman yang lebih banyak yang seiman, belajar mengasihi kesesama, belajar sepenanggungan terhadap teman yang lain, belajar untuk menjadi teladan bagi semua orang, belajar bekerja sama jika ada event-event Roh Kris, jadi lebih sering baca Alkitab, lebih sering bersaat teduh, serta lebih sering berdoa. Yang kedua, yang harus adik-adik contoh dari kakak kelas yaitu jangan pernah bolos agama, tetap aktif dalam KBM, tetap aktif dalam kepengurusan Roh Kris, ambil bagian jika ada event Roh Kris apapun itu, tetap jadi garam dan terang dunia bagi sesama, terlebih di lingkungan sekolah, tetap pegang moto Roh Kris yaitu teladan dalam bersikap, unggul dalam prestasi. Yang terlebih penting, sebelum KBM, jangan lupa jajan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Andrea Semanurung dari kelas 91. Yang saya dapat selama saya belajar agama di SMP Cilengsi ini, saya belajar untuk lebih mengasihi sama saya belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan melakukan kehendak yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Walaupun saya kadang juga suka melupakan hal itu, saya bisa belajar untuk bisa lebih baik ke depannya. Yang patut dilakukan untuk adik kelas nantinya, tidak boleh telat saat ada KBM, tidak boleh berisik saat KBM dilaksanakan, tidak boleh mengobrol, dan taat sama kata-kata Bu Yuni, dan juga bisa menjadi garam dan terang bagi selamanya. Hanya itu dari saya, terima kasih. Shalom, nama saya Jonathan Raja Siat. Di pendidikan agama Kristen SMP 1 ini saya belajar besarnya kasih Allah untuk kita manusia, dan apa saja yang Tuhan ingin kita sebagai orang percaya lakukan, seperti menjadi teladan untuk sekitar kita, dan disiplin dalam segala apa yang kita lakukan, dan juga mengasihi sesama kita siapapun itu.
Dan pesan saya untuk adik kelas, tetaplah disiplin dalam apa yang kamu lakukan dan jadilah teladan untuk sekitarmu. Sekian, terima kasih. Nama saya Kevin Parlindungan dari kelas 92. Pertama-tama yang bisa saya pelajari dari pelajaran agama Kristen ini, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu banyak ya. Yang pertama, dari saat teduh dari Pak Jo, Pak Manahan, dan Bu Yuni itu sangat menginspirasi khotbahnya, dan ayat-ayatnya juga banyak yang saya baru tahu dari saat teduh itu. Dan KBM juga banyak bab yang baru saya tahu dan pelajaran-pelajaran lainnya mengenai agama Kristen. Untuk adik-adik kelas, mungkin untuk kelas 7, jangan anggap remeh tugas agama ini dan terus belajar agama Kristen, karena nilai agama ini bisa untuk naik kelas. Oke, segitu aja. Aku mulai dari kesan aku dulu. Yang pertama, selama ini menjadi murid Rockris SMP 1 Cilengsi, aku merasa senang banget karena bisa belajar bareng sama teman-teman yang seiman. Apalagi dulu kan sebelum corona, jadi kayak bisa ngobrol-ngobrol bareng, belajar bareng gitu sama teman-teman. Gak kayak sekarang ngobrol aja lewat chat, lewat telepon. Sekarang kan kayak gitu kan. Yang kedua, aku merasa bersyukur banget karena selama ini kita daring jarak jauh seperti ini, kita masih bisa belajar lewat YouTube yang diberikan oleh Bu Yuni, dan bisa bersaat teduh tiap hari. Di SMP Negeri 1 Cilengsi banyak hal yang saya dapatkan dalam hal agama Kristen. Yang pertama, saya diajarkan untuk menjadi pemimpin. Apa itu pemimpin? Banyak, selama 3 tahun saya melaksanakan pembelajaran agama Kristen, dan pelajaran di SMP Negeri 1 yang saya dapat yaitu saya bisa menjadi anak yang lebih sopan, disiplin, dan dalam hal apapun, baik dalam tindakan maupun ucapan saya. Shalom, saya Alfredo Pakpahan. Hal yang saya dapatkan dari pembelajaran agama Kristen di SMP 1 Cilengsi, saya menjadi pribadi yang baik dan mengenal tentang firman Tuhan. Dan hal yang dapat saya berikan contoh ke adik kelas, yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar agama di SMP 1 Cilengsi dan tidak bolos. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yuni yang telah mengajarkan murid-murid yang beragama Kristen di SMP 1, karena dengannya kita dapat mempelajari ini semua. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Franz Emmanuel Jonathan Silaban, kelas 91. Saya dapat dari pembelajaran agama Kristen adalah pada saat KBM sebaiknya kita harus mendengarkan apa perkataan dari guru-guru yang sedang memberikan pertanyaan atau soal-soal, atau kakak kelas yang bertanya atau adik kelas yang sedang bertanya. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik dan benar supaya tidak ada pengulangan lagi, agar yang memberikan informasi tersebut tidak capek dan juga capek karena mengulang-ulang tersebut. Dan kita juga harus mendengarkannya dengan baik, tidak mengobrol dengan teman atau berbisik-bisik dengan teman sebangku atau sebelahnya. Terima kasih. Kelas 91, yang saya dapat dari ringkasan firman Tuhan selama saya pembelajaran di SMP 1 itu banyak, tapi yang saya ringkas saat ini arti dari garam dan terang dunia, seperti yang ada di ayat firman Tuhan Galatia 5 ayat 2-3. Jadi mereka dipanggil untuk menggarami dunia dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Jadi kita itu
harus menjadi sukacita di dalam Tuhan dan damai sejahtera dan bisa menguasai diri sendiri tanpa harus mengikuti keinginan daging. Shalom, nama saya Desmond Darmawan dan kali ini saya memberitahu apa saja yang saya dapatkan dari pembelajaran agama Kristen di SMPN 1 Cilengsi. Sebelum itu saya berterima kasih pada Bu Yuni, Pak Manahan, dan Pak Jonathan yang telah mengajar kami selama ini. Hal pertama yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah saya dapat membangun karakter saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, saya dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Yang ketiga, saya dapat belajar cara menjadi teladan dalam sikap dan perilaku saya. Untuk contoh yang dapat saya berikan kepada adik kelas saya adalah selalu sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran agama Kristen. Kesan saya mengikuti pembelajaran agama Kristen, senang, sangat bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan pembelajaran agama Kristen. Dan saya juga mendapatkan ilmu cerita tentang Tuhan Yesus. Dan pesan saya adalah kiranya kegiatan pembelajaran agama Kristen ini semakin berkembang. Pelajaran yang saya dapat dari pembelajaran agama Kristen di SMP 1 adalah saya dapat membaca Alkitab, saya juga dapat pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Tuhan. Nama saya Tracy Jasmine Asmara dari kelas 98. Pelajaran yang saya dapatkan saat mengikuti pelajaran agama di SMP Negeri 1 Cilengsi adalah ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agama. Yang bisa dicontoh oleh adik kelas adalah tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selama kita daring berjarak jauh seperti ini, kita masih bisa belajar lewat YouTube yang diberikan sama Bu Yuni dan bisa bersaat teduh. Kalau dulu kan kita kan kayak cuma saat teduh cuma 2 kali. Sekarang kita bisa berkali-kali karena itu di YouTube. Lalu yang ketiga, merasa bersyukur karena bisa pernah berkumpul bersama, apalagi saat teduh dan saat belajar bareng di kelas. Karena itu bisa mempererat kita kan. Terus sekarang masuk ke pesan-pesan untuk adik kelas 8 dan kelas 7. Untuk adik-adik yang kelas 8 dan kelas 7, semakin rajin belajarnya, jangan malas-malas belajarnya, buat masa depan kalian, dan untuk memuaskan kalian juga kan kalau misalnya nilai kalian tinggi. Apalagi sekarang kalian udah mau naik kelas, nanti bulan bulan Mei, udah UAS, udah pengambilan rapot, jadi udah naik kelas, udah penentuan kalian naik kelas atau tidak. Nah, pokoknya kalian harus rajin belajar. Terus jangan terus-menerus memajukan nama Rokris SMPN 1 Cilengsi. Jadi jangan nakal-nakal, jangan buat onar, jangan ngejakin atau membuat nama Rokris jadi jelek. Dan untuk guru-guru, Pak Manahan dan Bu Yuni dan Pak Jonathan yang sudah tidak ada lagi dan Pak Jo yang udah nggak ada di SMPN 1 Cilengsi, terima kasih banyak sudah mengajar selama 3 tahun ini. Dan untuk yang kelas 7 dan kelas 8 juga, dengerin kata guru-gurunya ya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Kenya Ali Meranani dari kelas 92. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu dapat dalam pembelajaran agama Kristen SMPN Negeri 1 Cilengsi? Yang pertama, mengetahui materi yang berhubungan dengan kekristenan. Yang kedua, semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, perbedaan yang menjadi satu kepada Tuhan, yaitu tentang pertemanan. Yang kedua, hal yang patut kamu beri contoh ke adik kelas. Yang pertama, bersikap baik dimanapun kita berada, seperti di sekolah, di rumah. Yang kedua, mendengarkan dan menghormati
apa yang dikatakan orang yang lebih tua kepada kita seperti guru-guru ataupun orang tua kita. Yang ketiga, tetap taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang saya dapatkan dari KBM PAK SMP Negeri 1 Cilengsi adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus dan kita harus memuridkan seluruh dunia. Dan kita juga harus mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita juga harus menghargai sesama kita walaupun berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda agama. Kita harus memiliki rasa toleransi. Dan kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Belajar dari Bu Yuni tentang sabarnya mengajar angkatan saya kelas 8 sampai kelas 9, dari kelas 7. Dia selalu sabar banget kalau misalnya kita lagi belajar terus kita malah ngobrol. Kita malah asik satu sama lain tapi tidak mendengarkan apa yang Bu Yuni jelasin. Bu Yuni selalu sabar, selalu menunggu, tapi kitanya malah lama banget. Terus saya juga belajar banyak dari guru-guru yang lainnya, bukan dari Bu Yuni doang, dari Pemanahan atau dari guru-guru yang lainnya juga. Di satu sisi juga mereka melayani dengan sangat tulus. Dari kakak kelas aku yang dulu, Bu Yuni, semuanya deh, mereka benar-benar melayani Tuhan dengan tulus. Terus setiap ada masalah mereka selalu kayak ngumpul, kayak ngasih solusi, kayak mereka nggak ngerjain sendiri-sendiri, mereka kerjasama, ada kerjasamanya juga. Tapi kadang ada juga anak-anak yang susah atau bandel buat dibilangin kayak gitu, yang seharusnya nggak patut dicontoh sih. Kayak banyak teman sekelas aku juga yang kayak gitu, tapi harus banyak sabar banget. Terima kasih juga buat Bu Yuni, Pamanahan, sama guru-gurunya lain, pembina yang lain, kakak kelas yang lain, teman-teman saya dari kelas saya telah mengajarkan saya dari kelas 7 sampai kelas 9.